Selamat siang, di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai soal UAS Propstat. Nama saya Dewa Sembiring dengan NIM 113200035 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini nomor 1 dapat kita lihat pernyataan yang benar mengenai korelasi person adalah dihitung dengan membagi kovarian antara dua variabel dengan perkalian angka varians kedua variabel. Lalu kemudian nomor 2, untuk mencari RMSE atau root mean square model regresi Y,13 tambah 3X, maka kita lihat caranya. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat tabel data, lalu kemudian untuk menentukan model regresinya dari tabel yang sudah kita tentukan, kita dapat menggunakan model regresi yang sebelumnya, 1,3 ditambah 3X. Lalu kemudian jika X sama dengan 3, maka kita dapatkan di sini penjumlahan hasilnya 10,3, X sama dengan 27,3, X sama dengan 16,3, dan seterusnya juga dengan X sama dengan 1. Untuk menentukan RMSE, kita dapat menggunakan akar sigma E kuadrat per N, di mana di sini 3 dikali 16 per 4. Nah, lalu di sini dapat kita mendapatkan hasilnya 0,79. 3,16 per 4 hasilnya adalah akar 0,79, yang mana akar dari 0,79 adalah 0,889. Di mana di sini di nomor 2 jawabannya adalah B, 0,889. Lalu kemudian untuk nomor 3, untuk menentukan model regresi yang terbentuk dari tabel berikut, kita dapat membuat tabel tambahan data XC dan X kuadrat dengan jumlah 129 dan 39. Lalu kemudian di sini untuk model regresinya Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk terlebih dahulu kita mencari A dengan menggunakan rumus yang dapat kita lihat di sini, dan kemudian sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2,914 untuk A. Begitu juga dengan B, hasil akhirnya adalah 2,4857. Sehingga model regresinya adalah Y sama dengan 2,914 ditambah 2,485X. Dan di sini jawabannya adalah C. Lalu kemudian untuk nomor 4, untuk menghitung uji yang sesuai dan nilai statistik uji pengujian di bawah ini, kita dapat menggunakan uji Z satu rataan dan Z hitung 5. Kemudian untuk nomor 5, untuk menentukan JKT, jumlah kuadrat total dari tabel algoritma berikut ini, kita dapat melihatnya. Sebentar. Nah, JKT kita masukkan semua data-datanya, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat dan seterusnya. Kemudian dapat kita jumlahkan 9 tambah 4 tambah 25 dan seterusnya dikurang 625 per 9. Didapatkan hasilnya 81 dikurang 69,4 dan kemudian hasil akhirnya adalah 11,555. Dan jawaban yang benar adalah E. Lalu kemudian untuk nomor 6, berdasarkan hipotesis alternatif fase 1, pengujian hipotesis dibagi 2, yaitu uji 1 dan uji 2 arah. Pernyataan yang benar adalah menguji nilai parameter yang tidak sama dengan suatu nilai, atau jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 7, teknik sampling yang langsung mengambil sampel secara acak dari populasi adalah simple random sampling. Nomor 8, perbandingan R-square dari 3 model regresi diterapkan pada data umur X dan nilai tabungan. Di antara ketiga model tersebut, yang paling tidak sesuai digunakan adalah, kita dapat lihat di sini jawaban yang benar adalah eksponensial atau E. Kemudian untuk nomor 9, untuk rataan penghasilan dari alumni dan menghasilkan keputusan trip uji yang sesuai dengan untuk penghitungan soal di atas ini adalah D.
uji T dua rataan, ragam dianggap sama, independen, t-test equal variance. Kemudian untuk nomor 3, untuk menentukan tahap uji hipotesis yang benar, di sini jawabannya di sini adalah C, yaitu 213465, yaitu yang mana menentukan hipotesis 0, lalu menentukan hipotesis alternatif, menentukan alfa, menentukan uji yang digunakan daerah kritisnya, lalu kemudian menentukan statistik uji dan hasil pengujian. Untuk nomor 11, nilai korelasi persen antara data harga dan volume saham adalah 0,25. Nilai tersebut menurut Prof. Sugiono termasuk korelasi rendah. Kemudian untuk nomor 12, ANOVA dapat digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan percobaan faktor. Jika terdapat 3 algoritma XYZ, yang masing-masing dicoba 3 kali untuk menguji rataan waktu running, berdasarkan 3 algoritma tersebut, derajat bebas perlakuannya adalah, dapat kita ketahui di sini derajat bebas perlakuannya adalah 2, atau jawabannya E. Kemudian untuk nomor 13, data regresi tabungan dalam variabel reg berperan sebagai respon Y atau variabel dependen, atau jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 14, di sini untuk menentukan hitunglah banyaknya sampel, kita menggunakan banyaknya sampel dari 50% data untuk menggunakan rumus Lovin. Dan di sini jawabannya dapat kita lihat di sini. Kemudian untuk nomor 15, ragam nilai mata kuliah Propstat adalah 6, 37 mahasiswa diambil sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai ragam mata kuliah Propstat. Uji yang digunakan dalam statistik uji untuk penggunaan ini adalah uji C-square dan X kuadrat, hitung 8/6, atau jawabannya adalah B. Sekian untuk penjelasan UAS Propstat. Terima kasih.